Jadi orang itu dipaksa ngegas terus itu dengan nafas terlalu cepat. Nah sekarang orang lalu mesti bertanya, kenapa nafas saya cepat? Nah gitu kan. Nafas itu chi, energi kan. Nafas itu ruh yang memadat sebenarnya. Bahwa pernafasan itu secara langsung mempengaruhi fenomena kuantum itu. Itu paradoksnya. Karena ingin itu sendiri menimbulkan stres itu loh kak. Oh iya. padahal bikin nafas itu agar tidak stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Kita hari ini berjumpa lagi di sesi panduan praktis buku zikir nafas. Oke, untuk hari ini kita akan menyelami lebih dalam lagi untuk membahas buku tersebut. Nanti langsung aja ya, Mbak? Baik. Jadi buku Zikir Nafas ini sebenarnya kan buku induk di Tasawuf Indonesia ya kak ya. Jadi teknik-teknik yang atau metode-metode atau riadoh-riadoh yang dikembangkan di Tasawuf Indonesia itu kuncinya ada di sini, ada di buku Zikir Nafas. Misalnya lalu teknik Zikir Nafas ini kita kembangkan saat puasa misalnya. Nah ini gitu. Nah saat puasa tekniknya bagaimana? Yang sekarang kita ada gerakan 21 hari zikir nafas puasa ya kak ya. Ini ada bukunya. Jadi ini buku ini sebenarnya bukan pengembangan ya, praktek dari ini di saat puasa. Nah saat puasa bagaimana? Jadi nanti teman-teman yang ingin memiliki ini buku zikir nafas atau buku zikir nafas puasa, lalu ada program dari Tasawuf Indonesia, yaitu bukan promo untuk 3 buku kak. Ini zikir nafas puasa, lalu menyelami hakikat sholat, dan ini yang kemarin saya belum sempat. Nah ini buku puasa obat dahsyat ini. Ini buku saya tulis terbitnya tahun 2011, saya tulis 2007 sebenarnya. Nah ini saya daftar isinya kak ya. Jadi manfaat puasa terhadap kesehatan jiwa, tentang manfaat puasa untuk mengendalikan kemarahan, kebencian, kecemasan. Lalu manfaat puasa untuk kesehatan fisik ya, untuk keseimbangan gizi, meningkatkan kekebalan tubuh, mengendalikan seks, menyehatkan fungsi pencernaan, memperbaiki fungsi ginjal, dan seterusnya. Ini saya tulis berdasarkan logika-logika ilmiah kak. Jadi ini banyak sekali kak, tinjauan pustaka, ada berapa ya, ada sekitar 40-an buku yang lebih kayaknya yang saya jadikan rujukan ya. Nah nanti teman-teman jika merasa tertarik ingin membaca, ingin memahami secara intelektual, bisa menghubungi Tasawuf Indonesia. Nah sekarang kita lanjutkan di buku Zikir Nafas ya. Yang sudah pegang bukunya bisa buka halaman 23 kak. Halaman 23 paragraf kedua dari bawah. Membahas napas secara mendalam adalah sebuah bahasan menarik yang akan membawa kita menyelami rahasia terdalam dari sesuatu yang kita lakukan setiap detik tanpa sadar. Napas itu kita lakukan setiap detik. Rata-rata orang bernafas itu 16 kali per menit ya. Berarti berapa itu? 60 dibagi 16 kurang lebih 3 ya. 3 lebih 3, atau 4 ya. Berarti orang itu rata-rata tarik nafas itu 1,5 detikan, hembuskan 2 detik rata-rata. Dan kadang-kadang ada jedanya tanpa disengaja. Nah, kalau orang nafas seperti itu terus ya, cepat nafas seperti itu terus itu tanpa sengaja. Jadi kalau orang itu nafas cepat kayak nafas cepat ya itu kurang lebih 16 kali lebih itu. Itu tanpa sengaja dia mengaktifkan saraf simpatis. Tanpa sengaja itu. Karena saraf simpatisnya yang dominan, akhirnya yang terjadi adalah yang terjadi orang stres. Walaupun kadang-kadang nggak ada alasan nggak. Jadi saya itu sering pasien kan, terutama yang overthinking ya. Pasien-pasien overthinking itu kan sering nanya ke saya, Ustadz saya itu sudah nggak kepikiran apa-apa loh. Misalnya ada orang sepuh gitu, anaknya sudah mandiri semua ya, sudah mentas semua. Secara logika itu saya harusnya tenang. Tapi mengapa saya nggak bisa tenang gitu? Nah saya sering menjawabnya karena jenengan nafasnya kecepatan. Itu logis ya, jawaban seperti itu logis kan?
Logis walaupun saya tidak mengatakan itu satu-satunya penyebab ya. Tapi salah satu penyebab yang paling sering itu sebenarnya karena nafas terlalu cepat. Jadi orang nafas terlalu cepat itu karena akan memicu dominannya saraf simpatisnya. Saraf simpatis itu gasnya. Jadi orang itu dipaksa ngegas terus itu dengan nafas terlalu cepat. Nah sekarang orang lalu mesti bertanya kenapa nafas saya cepat. Nah gitu kan. Ya di dalam dunia pengobatan itu orang kan sering kepengen tahu penyebab intinya gitu. Padahal kalau dicari susah nggak, bahkan mungkin nggak bisa. Jadi kalau orang bertanya kenapa nafas saya cepat, jawabannya banyak. Ya karena bisa karena kebiasaan, bisa karena stres di bawah sadar yang luar biasa. Jadi orang-orang Kak ya yang saya kemarin itu beberapa minggu lalu itu dimintai tolong. Ada ibu-ibu yang mau sedo, mau meninggal itu teriak-teriak terus itu ya, teriak-teriak terus. Lalu pas beliau tidak teriak-teriak, pas sore itu pas tidur saya lihat napasnya cepat banget. Dan napasnya itu cepat banget. Dan itu lalu saya menduga karena orang nafas cepat seperti ini, itu bisa jadi ada, kalau kita nyebut di dalam tasawuf itu alamul batin. Kalau bahasa psikologi, bahasa hipnoterapi namanya bawah sadar. Itu alam batinnya bergejolak di bawah. Lalu kan ya, lalu saya tanya-tanya kepada keluarga dan ada stres-stres masa lalu yang luar biasa. Nah, itu kan itu bisa jadi, saya sekali lagi ya, saya bilang itu bisa jadi latar belakangnya itu. Jadi kayak gitu itu bukan terus ada setan goda gitu kan. Jadi kalau berpikir seperti itu nanti kita waktu membacakan ayat suci itu bukan untuk ketenangan batin, tapi untuk mengusir setan. Dan itu ya kalau disebut salah syariatnya nggak salah. Tetapi jadi kurang bermakna bagi perjalanan spiritual, baik kita sebagai terapis maupun bagi yang sedang gerah itu. Nah jadi bisa begitu. Nah sebenarnya kita tidak harus selalu mencari sebabnya apa, ya langsung aja dilatih melambatkan gitu loh. Kan kalau dicari sebabnya kan bisa macam-macam. Dan itu hanya menduga-duga. Dan melatih melambatkan itu dengan disadari dulu. Disadari tok, loh pakai tok loh ini. Pakai disadari tok, itu sudah cukup. Kalau kita sudah, kemarin itu sudah saya sampaikan ya, minimal itu 2,5% lah kita itu. Menyadari napas itu 2,5% dari 24 jam. Kan 36 menit itu. Dan kan 36 menit nggak bisa dibagi 24 karena ada tidurnya kan. Jadi ya kira-kira 1 menit itu misalnya jam segini nih ya, jam-jam sibuk lah. Jam-jam sibuk itu ya jam 7 sampai jam 4 atau jam 5. Jam 7 sampai jam 10 ya, 10 jam. Itu tiap jamnya Bu Yao itu sadar kurang lebih 3 sampai 5 menit. Kalau 5 menit 10 jam kan 50 menit sudah 2,5% kan dari 24 jam. Itu sadar nafas. Jadi dijeda. Ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung tentang nafas perut, kan ada kita itu ada nafas atau nafas diafragma, ada yang tarik nafas perut mengembang, hembuskan nafas perut. Kalau nggak bisa, yang penting sadar aja. Nafas. Itu paling sederhana. Dan sadar itu juga tidak, ya masa nggak bisa gitu. Ya sadar. Dan orang itu sering menyadari nafas itu gimana loh Ustaz? Ya kayak sadar. Kayak Kak Ami sedang masak, sadar aku sedang masak, nggak ngalamun gitu loh Kak. Sadar kalau sedang masak. Dan sadari nafas itu juga sesederhana itu dan semudah itu. Sadari nafas dan otomatis ketika disadari melambat nafasnya, itu otomatis. Karena sebenarnya nafas cepat itu nggak enak Kak. Iya kan? Nafas cepat itu nggak enak sebenarnya, capek sebenarnya. Cuma karena itu didorong dari bawah sadar, lalu orangnya nafas cepat, ya dia nggak kerasa Kak. Lalu terus jadi gampang capek, terus jadi overthinking. Jadi overthinking atau banyak pikiran tanpa sebab. Itu cara sederhana, paling sederhana melampaui problem-problem semacam itu menyadari nafas ya cukup begitu. Kita sering menganggap nafas sebagai fungsi biologis yang otomatis, sekedar alat untuk menjaga kita tetap hidup. Namun bagi para sufi, nafas bukan sekedar itu.
Ia adalah jembatan menuju pemahaman diri, arafah nafsah atau tazkiyatun nafas. Alat untuk mengelola kolbu atau hati. Dan bahkan kendaraan yang merasakan kehadiran ilahi yang lebih dalam. Jadi nafas itu kendaraan. Kemarin disebut wadah itu ya, wadah itu atau kendaraan yang membawa energi spiritual. Kalau secara fisik nafas itu kalau dipelajari oleh para dokter ya kayaknya, nafas itu ya hanya oksigen karbon dioksida, nanti bahas sampai ke ATP, sampai ke apa namanya, sampai ke sel-sel gitu. Atau kalau orang-orang pengobatan tradisional, orang-orang kuno, ya kita sebut orang kuno ya. Misalnya ilmu Jawa orang kuno ya, atau ilmu dari timur, dari Cina, dari India, menganggap nafas nggak sekedar itu. Nafas itu chi, energi ya. Nafas itu ruh yang memadat sebenarnya. Kalau saya nyebutnya ya, nafas itu ruh yang memadat. Saya itu sedang belajar ya, sedang banyak membaca itu tentang kesadaran. Jadi kesadaran itu kalau dibahas secara biologi ya, biologi kesadaran maksudnya. Kesadaran itu bukan biologi, tapi ada biologinya, ada prosesnya gitu. Nah itu ternyata dia berawal dari partikel kuantum di dalam sel otak kita. Lalu aku membayangkan gini Kak, saya membayangkan elektron-elektron yang ada di dalam partikel oksigen. Pada gini loh, otak itu paling banyak membutuhkan oksigen di antara tubuh yang lain. Tubuh yang lain itu butuh oksigen nggak? Betul. Tapi otak itu paling banyak. Otak itu beratnya tidak ada, mungkin hanya 10% dari berat kita ya. Jadi kalau berat saya misalnya 64 kilo, berat otak saya itu mungkin 6 on aja. Tetapi kebutuhan oksigen itu 20-25% nggak? Saking banyaknya dia. Jadi itu nyedot oksigen banyak sekali. Dan itu menunjukkan betapa terjadinya fenomena kuantum di otak itu luar biasa. Dan rupanya itu yang nanti mungkin ya, semoga nanti saya bisa menulis sehingga lebih tertata logis gitu, bahwa pernafasan itu secara langsung mempengaruhi fenomena kuantum itu. Itu kalau mau bahas biologi kan, kita itu kan egonya kan pengen bahas itu kan. Nah, karena masih ego begitu ya dituruti aja. Wong nggak salah aja. Namanya itu kalau dalam bahasa tasawuf itu nafsul mutmainnah kan. Jadi nafs mutmainnah itu keinginan baik. Walaupun itu tetap keinginan, tetapi sudah baik. Disebut nafs mutmainnah dan jangan ditolak. Kami ingin bekerja, lalu ingin dapat ilmu, ingin belajar, itu kan nafas itu. Tapi nafas mutmainnah, aku yang baik. Asal tujuannya memang bukan untuk ego. Misalnya ingin pinter untuk ngalahin orang lain, lah itu bukan nafas mutmainnah, itu masih amaroh itu. Tapi kami ingin belajar karena ingin menghayati ayat-ayat Allah itu ya, ingin bekerja karena ingin sujud rukuk kepada Allah, masih ada inginnya, itu sudah bagus, nafas mutmainnah. Jadi nafas mutmainnah saya ya gitu, saya ingin mempelajari itu dan saya menduga sekuat-kuatnya nafas itu bisa mempengaruhi fenomena kuantum di dalam otak kita. Jadi saya tuh nggak tahu lafaz saya bener apa enggak, ada teori ORCHOR ORCHOR itu teori paling modern ya, paling canggih. Saya nggak nyebut paling benar karena teori itu berkembang nggak. Jadi teori itu mengatakan bahwa di sel-sel neuron kita, neuron itu sel otak ya, itu ada tubulus. Tubulus itu kerangka sel ya. Tubulus. Jadi sel itu jangan dikira dia nggak punya kerangka. Ada neuroskeleton, ada sel. Itu namanya tubulus. Dan di dalam tubulus itu banyak elektron-elektron yang dia bergerak namanya presuposisi kalau dalam bahasa kuantum. Iya, presuposisi. Nah, itu sebagai sumber dari kesadaran ini. Nah, itu sumber fenomena kesadaran. Bukan kesadarannya. Karena kesadaran itu sebenarnya gini kan. Kesadaran itu hakiki sebenarnya ada di dalam setiap
kayak angin gitu, kayak udara. Oh. Cuma udara itu ketika masuk ke ruang tertentu, dia menimbulkan kesadaran tertentu. Contoh, angin kalau masuk ke seruling, suaranya berubah. Berubah. Nah, jadi ada suara. Jadi suara itu adalah sebenarnya suara angin yang masuk ke seruling. Oh. Nah, kesadaran kita itu ya macam-macam gitu. Nah, saya menganalogikannya begitu ya. Nah, dan itu nanti dipengaruhi oleh cara kita bernafas. Intinya di situ. Jadi nafas itu bukan hanya fungsi biologis. Kalau orang kuno nyebutnya nafas adalah fungsi energi. Makanya disebutnya prana. Disebutnya ki, nyebutnya ci, nyebutnya nyawa, nyebutnya pneuma. Pneuma itu sebenarnya bahasa Yunani itu. Bahasa kuno. Itu energi, cuma sekarang jadi bahasa kedokteran modern. Pneumologi itu apa namanya? Ilmu paru-paru, ilmu pernafasan. Nanti ada pneumotoraks. Pneumo itu paru-paru ya yang ada di torak. Nah, itu ada ilmu begitu. Tapi sebenarnya dulu asalnya pneumo itu artinya itu energi sebenarnya. Dulu itu. Nah, kalau di tasawuf lebih dalam, dia bukan sekedar energi. Dia wadah spiritual. Dia wadah spiritual, wadah dari kesadaran gitu loh, Kak. Dia adalah wadah, kalau saya nyebut, kalau di sini nyebut kan kendaraan. Atau saya kalau nyebut ya wadah dari kesadaran itu. Kesadaran itu ada tanpa nafas, tetapi dengan nafas bisa kita wadahi sehingga bisa kita rasakan. Bisa kita sadari gitu loh, Kak. Udara itu angin ada di mana-mana. Tapi kalau nggak diwadahi, kan bisa nggak bisa merasakan. Nggak bisa merasakan, maka langsung diwadahi. Itu namanya napas ya. Nah, saya sering membaca, dulu ada podcast saya tentang pengertian atau definisi pernafasan di kitab Risalatul Qusairiyah, Kak. Ini saya ringkaskan di sini ya. Jadi Imam Qusairi itu seorang ulama pertama yang membuat kalau ini itu kamus istilah. Di bahasa Inggris ada ya? Ada kamus istilah. Misalnya kamus kedokteran kan ada. Nah, kamus tasawuf yang membuat pertama itu Imam Qusairi. Jadi kalau kami ingin jadi ilmuwan tasawuf, membaca Risalatul Qusairiyah itu wajib. Nanti di situ akan dibahas hal itu apa, makom itu apa. Jadi istilah-istilah gitu loh, Kak. Ensiklopedia. Ensiklopedia. Jadi kayak sabar itu apa, syukur itu apa. Dan itu dibahas dari ayat Al-Quran. Menurut ayat Al-Quran, kalau ada hadisnya, lalu ada ucapan ulama-ulama. Nah, lengkap banget itu. Sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia banyak. Cuma kalau hanya membaca terjemahan kadang-kadang bingung kan. Karena mungkin yang terjemahin ya bingung juga kan. Tapi di situ kita akan banyak mendapatkan insight-insight tertentu ya. Jadi saya menganjurkan teman-teman kalau ingin belajar ilmu tasawuf ya, bukan jadi sufi. Kalau jadi sufi nggak usah belajar itu nggak apa-apa. Jadi sufi nggak usah dengerin YouTube itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin belajar ilmu tasawuf, itu termasuk kitab wajib, namanya apa? Risalatul Qusairiyah. Nah, itu saya ambil dari situ, mengungkapkan dimensi-dimensi. Nah, bayangkan nafas ini saya tulis sendiri kalau ini. Bayangkan nafas sebagai sebuah aliran sungai yang tak terlihat di dalam diri kita. Bayangin nafas ya, kayak aliran sungai. Aliran ini jika kita pahami dan kelola dengan baik, mampu membawa kita pada kedalaman spiritual yang luar biasa. Jadi dia menelusup. Kalau saya sering membayangkan, kalau kami bernafas, itu kan masuk ke udara, masuk ke hidung. Lalu dari hidung ke trakea. Lalu masuk ke bronkus, lalu masuk ke paru. Nah, ini dari paru ini kan mengalir oksigen itu kan ngalir di dalam darah. Iya. Yang makanya bisa diukur saturasi oksigen gitu. Kan di sini kan ngukur alat saturasi oksigen kan dicek di sini, nanti saturasi oksigennya berapa kan kelihatan. Berarti kan oksigen itu ngalir di dalam darah, dan darah itu kayak aliran sungai, Kak. Darah itu menjangkau setiap sel tubuh kita. Bayangkan ya. Jadi bayangkan betapa oksigen yang kita hirup ini menjangkau di triliunan sel. Saya sering mengatakan setiap 1 kilogram berat badan kita itu ada 1 triliun sel.
Ya, 1 kilogram. Berarti setiap saya bernafas, oksigen yang saya hirup itu menjangkau di 64 triliun sel. Wow. Nah, berarti oksigen ini menjangkau semua, makanya saya sebut sebagai aliran sungai. Dari mata airnya tadi masuk ke sini ya. Lalu dari mata air jadi sungai. Sungai jadi apa, Kak? Anak sungai. Anak sungai jadi apa? Selokan apa-apa. Ya, pokoknya langsung menjangkau ke setiap padi yang ditanam di sawah. Ya seperti itu. Sehingga sebenarnya energi pernafasan itu akan mempengaruhi seluruh sel. Sehingga nanti muncul muncul ilmu resonansi somatik. Nah, resonansi somatik itu adalah resonansi dari setiap sel. Resonansi sebagai respon dari fenomena psikologis, fenomena. Nah, resonansi somatik itu paling terasa di kulit kan. Mengapa di kulit? Nah, ini nggak saya bawa bukunya ya. Jadi saya nulis buku tentang resonansi somatik ya. Ini belum saya publik memang. Masih ya biar lebih mudah dipahami gitu loh kan. Nanti kalau nulisnya pakai istilah-istilah yang susah dipahami ya mungkin bagi yang sekolah kedokteran memahami tasawuf itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau hanya memahami tasawuf ya nggak mudeng, hanya memahami kedokteran ya nggak mudeng juga. Harus memahami dua-duanya, dan itu tugas saya untuk menjembatani istilah-istilah yang susah itu. Jadi gini ya, kulit kita kan sama otak itu asalnya sama dulu waktu embriologi. Waktu di dalam, jadi sperma sama telur ketemu. Lalu dia nanti ada ektoderm, ada mesoderm, ada endoderm gitu kan istilahnya. Jadi ada lapisan nanti lapisan yang endoderm jadi ini, yang ektoderm yang mesoderm itu tengah. Jadi ini nah ektoderm itu jadi 2. Satu jadi otak, yang 2 jadi kulit. Jadi sebenarnya kulit kita itu cabang dari otak. Nah, setiap problem stres di otak itu nanti mempengaruhi kulit kan. Makanya kalau pengen cantik, pengen awet muda, itu sebenarnya kalau hanya fokus di kulit, ya bisa, tapi hanya sesaat gitu. Kalau ingin kecantikannya dari dalam, apa istilahnya? Inner beauty. Inner beauty dari dalam itu. Jadi dari itu harus dari tingkat psikologis memperbaikinya. Karena stres mempengaruhi otak, otak itu langsung mempengaruhi kulit. Makanya orang kalau takut kulitnya merinding, tubuh gemeter gitu kan. Itu kan sebenarnya resonansi somatik itu. Resonansi dari apa yang terjadi di otak. Makanya di Al-Quran, di waktu kita pelatihan kepekaan energi zikir, saya sering-sering mengulang-ulang surat Az-Zumar itu. Bahwa ketika orang takut kepada Allah, gemeterlah kulitnya. Setelah itu damailah kulitnya, tenanglah kulitnya. Kok pakai kulit Al-Quran ini? Jadi resonansi somatik yang sangat disebut secara tegas di dalam Al-Quran itu resonansi somatik dari kulit kita. Nah ini makanya ada penyakit namanya psoriasis ya. Dan itu sering ya, kalau di klinik itu sering sekali. Psoriasis itu sakit kulit karena stres. Oh iya. Ya, jadi itu psoriasis. Jadi dulu ya saya tidak tahu rincinya ya, nggak tahu mungkin dokter kulit ya. Tetapi yang jelas dia itu kalau kambuh kalau stres. Makanya biasanya dikasih obat penenang Kak itu. Obat penenang. Banyak orang sakit alergi, obatnya penenang. Iya kan? Orang sakit alergi itu obatnya penenang. Karena ya itu tadi, karena sebenarnya alergi itu dipengaruhi oleh otak. Ketika otak tenang, alerginya hilang gitu. Nah sehingga kita sering kalau di Griya Sehat Syafaat 99 ya, di Tasawuf Indonesia, dalam penanganan problem-problem alergi itu penanganannya ke dalam memperbaiki kolbunya sebenarnya. Bukan hanya fokus di kulitnya, misalnya hanya bekam. Ya bekam kan ada ilmunya lah. Nanti dibekam begini-begini di titik ini ya betul juga ya, silahkan. Nah kalau ke dokter medis ya mungkin dikasih ini itu masing-masing ada ilmunya. Tetapi yang jauh lebih penting bagi kita di Tasawuf Indonesia, problem kulit itu paling penting itu menenteramkan hati sebenarnya. Jadi kalau orang-orang punya problem asma, ya, asma itu kan alergi. Asma itu alergi kan? Oh. Jadi penyakit asma itu penyakit alergi.
Jadi alergi yang dia ada di saluran pernafasan gitu loh Kak. Nah sehingga saluran pernafasan kalau alergi kan bisa bengkak-bengkak, makanya dia bisa terus menutupi saluran pernafasan. Makanya terus dikasih semprot itu biar dia buka. Nah itu alergi itu problem kulit sebenarnya, problem psikologis lebih dominan. Coba nanya ke dokter kulit, alergi bisa sembuh nggak? Oh iya, waktu itu saya pernah ke dokter kulit tentang problem jerawat gitu. Katanya memang salah satu faktor yang mempengaruhi itu stresnya. Ya benar, ya, itu benar sekali, itu jerawat. Dan kalau jerawat kan problem yang ya disebut ringan sih saya nggak berani ngomong gitu ya. Tapi kan ada yang lebih serius, misalnya alergi itu kan ya problem-problem kalau kami nanya ke dokter kulit bisa sembuh nggak? Ya nggak bisa. Pokoknya kalau kumat ya kasih obat. Gitu. Iya, dikasih. Tapi sebenarnya banyak yang bisa kalau manajemen kolbunya baik, tazkiyatun nafasnya berjalan. Makanya latihan-latihan pernafasan, bikin nafas itu seringkali punya efek positif terhadap problem kesehatan fisik. Seringkali itu. Kemarin ada testimoni banyak, nanti kapan-kapan kita bacakan testimoni setelah latihan pernafasan jadi begini, itu kan ya banyaklah testimoni semacam itu, dan itu logis Kak. Itu bukan terus dibayangin sesuatu yang mistis. Itu bisa dilogika. Nah itu bisa dilogika. Cuma memang paradoksnya begini, ketika orang zikir nafas kepengen sembuh, zikir nafasnya jadi tidak ikhlas itu. Nah itu memang paradoksnya selalu begitu kok. Yang nggak ingin gitu, yang nggak terlalu ingin gitu malah sembuh. Tapi yang ingin banget malah enggak. Nah itu paradoksnya. Karena ingin itu sendiri menimbulkan stres itu loh Kak. Oh iya. padahal zikir nafas itu agar tidak stres. Tapi karena ingin banget jadi stres. Contohnya orang punya problem alergi, terus saya ajari zikir nafas. Awalnya seandainya saya nggak ngasih tahu zikir nafas ini bisa mengobati alerginya, dia lalu zikir nafas dengan pokoknya aku zikir nentrem ke hati, menenangkan hati, malah mungkin sembuh Kak alerginya. Tapi kalau saya kasih tahu nanti zikir nafas ini bisa mengobati alergi ibu misalnya, nah ibunya terus ingin banget kan, jadi zikir nafasnya yang semula tidak punya keinginan material jadi punya keinginan material. Kalau dia nafasnya malah tegang, kapan kulit saya sembuh, kapan alerginya sembuh, ya malah nggak situ Kak. Malah nggak jadi sembuh. Nah itu makanya saya itu kadang-kadang membatasi membicarakan efek-efek positif itu, kecuali kepada calon praktisi ya. Kecuali kepada calon praktisi yang ikut program 200 jam, nanti kan akan saya rinci, saya akan membahas tentang bagaimana nafas bisa secara logika mengobati alergi, mengobati problem-problem fisik itu loh. Ya memang saya bahas secara rinci di situ untuk praktisi. Tapi kalau untuk orang awam itu kadang-kadang kalau saya berlebihan membahas begitu, berlebihan membahas ini nanti nafas untuk ini, itu kadang-kadang saya khawatir orangnya malah justru nggak zikir, malah ingin sembuhnya yang dominan. Jadi tegang juga. Nah, jadi efektivitasnya berkurang malah. Makanya saya kan sering kalau ada pasien gitu, misalnya ada pasien apalah problem alergi misalnya, saya kan ngajari nafas, tapi saya yang nggak ngomong gitu. Pokoknya nafas biar hatinya tentrem mawon, biar hatinya tentram, mungkin jenengan bisa menerima ya sakit nih dari Allah gitu. Saya nggak langsung bilang nanti alerginya sembuh gitu kan. Kadang-kadang kalau saya keterucut ngomong begitu, kadang-kadang kan keterucut ya, namanya manusia itu. Nah keterucut ngomong begitu, orangnya jadi zikir nafasnya itu sudah seminggu terus WA saya, Ustadz saya sudah seminggu zikir nafas kok belum sembuh ya. Waduh, ini berarti kemarin zikir nafasnya mikir sembuh kan gitu Kak ya. Berarti saya ini salah, saya bilang gitu ya, secara logika saya salah. Nah itu paradoksnya Kak. Ya semang iseng apa itu memang rasa diomongin. Semoga zikir nafas ben atine tentrem wonten mawon. Nah ini paradok yang sering ya, nanti bagi teman-teman yang ikut itu program 200 jam semoga memahami ini ya. Jangan sampai begini, yang terapi ikut stres juga. Waduh ya, itu repot ya. jadi praktisi tasawuf itu mengetahui hal-hal semacam ini sebagai bahan untuk bagaimana kita menyikapi pasien-pasien tertentu kan gitu ya sebenarnya. Jadi bukan untuk nambah stresnya si praktisi. Si praktisi tahu
Karena di dalam pendidikan terapi tasawuf 200 jam Pak Mustamir ngajari gini. Terus dia terlalu fokus ke sembuhnya pasien. Engko pasiennya dikandani yang jadi stres, dia sendiri yang tahu juga stres, podo-podo stresnya, ora dadi. Ya jadinya nggak sufi lagi sih kayak gitu. Jadi nanti menjauh dari kesufian nggak sebenarnya. Itu dibahas itu penting sebagai bentuk, misalnya begini ya, orang membahas hikmah sholat secara kesehatan itu kan baik sebenarnya. Oh kalau orang sujud itu akan terjadi begini, orang rukuk terjadi begini. Apalagi saya nulis buku religio psikoneuroimmunologi ya, tentang logika pengobatan gitu kan. Nah itu ketika saya bahas secara rinci kan baik sebenarnya ya hikmah sholat, tetapi terus resikonya ini kalau side effect-nya, efek sampingnya, orangnya nggak fokus ke zikir, nggak fokus ke ibadah, tapi malah fokusnya ke kesembuhan sakitnya, fokusnya ke rezekinya. Itu kan kebalik saja nih kan. Dan itu yang betul-betul sebagai seorang pembimbing saya merasa betul-betul harus berhati-hati betul. Ya, kadang-kadang orang ketika nggak dikasih tahu ilmunya dia putus asa. Misalnya ada orang kanker, di dokter sudah nggak bisa sembuh. Terus kalau saya bilang ini nggak bisa sembuh, saya tauhid saya geser juga, iya kan? Iya kan? Ya, kayak kita pasti akan bilang bahwa kalau Allah menghendaki ya sembuh. Karena Allah itu kan punya amr, menciptakan sesuatu melalui hukum sebab akibat. Tetapi kadang-kadang pasien butuh logika. Kan beda Kak. Orang yang logis, ada orang logis ya. Orang logis itu dia pengen nemuin logikanya. Nah kita terpaksa ngomongin logikanya. Saya bilang terpaksa, ngomongin logika itu terpaksa. Jadi kalau ibu tenang, menerima apa adanya, lalu sistem kekebalan tubuhnya meningkat. Sistem kekebalan tubuh meningkat termasuk natural killer nanti yang akan membunuh sel kanker. Lalu ibu tadi karena terpancang kepada logika, waktu dia beribadah, fokusnya ke sembuhnya. Karena tahu logikanya. Yang nggak tahu logikanya kan pokoknya terserah jenengan ya Allah, malah ngono ya. Malah begitu. Nah itu resiko. Nah kadang-kadang ya sepinter-pinter ya Kak. Maksudnya ya kalau saya nyebut sebijak-bijaknya. Ya nek dikandani logikanya semoga lebih mantap. Terus ngibadahi lebih tenanan. Tapi yang overdosis malah fokus ke keuntungan materinya, malah fokus ke kesembuhannya, malah fokus ke rezekinya. Itu berarti overdosis. Mulane ngono ku ya kadang-kadang kalau saya nyebut ya itu selalu yang dikatakan guru saya apa itu wong urip kuwi memang ewah ing pambudi. Ewah ing pambudi. Jadi yo kudune dipaske piye. Makanya saya kalau bicara dengan pasien ya saya lihat ininya. Saya berusaha meraba apa yang dia perlukan gitu. Ya tidak selalu semua orang saya kasih logika. Kalau yang dikasih logika kadang-kadang ya itu malah fokus ke keuntungan material Kak, waktu zikir itu. Malah ya tapi kalau nggak ada logikanya ya orang-orang itu juga kadang-kadang kehilangan motivasi gitu kan. Ya itu pasti piye. Ya itu ya, jadi itu saya kira nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi di bulan Ramadan ini Tasawuf Indonesia punya program 21 hari gerakan zikir nafas puasa ya. Teman-teman yang merasa telat ngikutin boleh ngikutin nggak apa-apa. Maksudnya waduh saya kok baru tahu, baru lihat YouTube-nya ini ya, boleh nanti ke admin Tasawuf Indonesia untuk bisa masuk ke grup. Walaupun memang latihannya sejak hari pertama ya. Ya, tapi misalnya nggak sejak hari pertama gimana? Ya nggak apa-apa juga. Walaupun tetap idealnya sejak hari pertama. Tapi kehendak Allah itu ya beda-beda gitu kan. Kadang-kadang sudah mengikuti YouTube terus, adalah yang itu kelewatan. Jadi nggak tahu. Ya saya kira demikian teman-teman yang mau mengikuti program itu silahkan. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata ditutup programnya. Nanti bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih kami. Oke, terima kasih Pak untuk sesi zikir nafas kali ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir, saya ucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.